sudah membangun Betul, trust, rasa betul. kepercayaan, maka Itu kembali lagi kepada masyarakat akan melakukan penilaian lagi, okay. ya. Dengan cara apa? Ketika masyarakat akan bisa mengembalikan rasa kepercayaan, kita lihat berbagai macam kasus yang sudah banyak ditangani oleh pihak kejaksaan. Sudah banyak kerugian keuangan negara yang diselamatkan oleh institusi kejaksaan, sehingga mampu bisa menciptakan perekonomian negara melalui masyarakat itu bisa dikembalikan, dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan akan bisa lebih meningkat. Oke, penilaian itu diberikan kepada betul, karena dia penilaian itu sifatnya adalah subjektivitas. Iya. Kami hanya cuma menyampaikan bahwa ini loh kinerja kami sebagai institusi kejaksaan, silakan masyarakat akan melakukan penilaian terhadap institusi kami. Tetapi kalau kita melihat banyak orang main hakim sendiri, Pak. Betul. Kita bisa mengambil ada kasus baru-baru ini pencuri bawang kemudian dipukul hingga berdarah-darah. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya penegakan hukum kalau kita bicara tentang proporsional dan profesional dibandingkan dengan misalkan kasus yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kasus korupsi. Tetapi dalam kasus pencurian ini kok putusan pengadilan begitu cepat. Tetapi dibandingkan dengan prosesnya yang lebih cepat daripada tindak pidana yang hubungannya dengan di luar tindak pidana umum seperti itu. Misalkan, bisa dijelaskan. Nah, Pak. Ini banyak yang sering terjadi di masyarakat ketika ada orang yang melakukan suatu kejahatan, ya, peristiwa hukum, ya. Kita bicara peristiwa hukum dulu, ya. Apakah peristiwa hukum ini ada delik atau tidak pidana atau tidak, kita nggak bisa menentukan. Nanti yang menentukan adalah proses penyidikan, ya. Bahwa ketika ada suatu peristiwa hukum, ada orang katakanlah mengambil, ya, mengambil sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, apakah ini dalam bentuk barang atau tidak. Lalu kemudian ketahuan oleh masyarakat berusaha untuk melakukan satu intervensi sendiri, main hakim sendiri, akhirnya orang tersebut dilukai. Ini sebetulnya cara-cara yang sudah dari dulu, ya. Nah, ini adalah cara yang sebetulnya tidak bagus yang harus dilakukan oleh masyarakat. Harusnya masyarakat sudah bisa melihat dengan zaman transparansi ini, dengan zaman yang penuh digitalisasi ini, sudah tahu bagaimana perkembangan hukum ini akan terjadi di masyarakat. Ketika ada orang yang diduga melakukan satu kejahatan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana orang itu akan diamankan dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tidak harus menggunakan dengan cara main hakim sendiri. Karena ketika dia mencoba melakukan cara seperti itu, akan menimbulkan namanya pidana baru. Yang peristiwa pidana yang tadi akan bisa menimbulkan namanya pidana baru. Artinya pelaku yang main hakim betul, iya, seperti itu. Ya? Akhirnya yang tadi bisa yang jadi pelaku, kemudian ketika ada yang menghakim sendiri, ini bisa dijadikan sebagai korban dari peristiwa pidana lain. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan bahwa penanganan perkara tindak pidana pencurian kok lebih cepat dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, ya. Nah, dalam penegakan hukum sebetulnya sudah ada jangka waktunya, ya. Kita bicara di dalam kondisi hukum pidana formal bahwa dalam tahapan penyidikan, kemudian sampai pada tahapan penuntutan, itu punya durasi waktu yang sudah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang kita kenal sebagai KUHP, itu sudah mengatur terkait dengan bagaimana penegakan hukum pidana material terhadap bagaimana menegakkan pidana formil terhadap penegakan pidana material. Nah, kenapa pidana pencurian jauh lebih cepat? Karena pertama, kita lihat karena mengungkap kasus pidana pencurian ini jauh lebih cepat. Begitu ada korban, kemudian ada saksi, diperiksa melalui tahapan penyidikan, kemudian dikirimkan berkas itu melalui jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas, apakah berkas ini sudah sesuai atau tidak. Dan ketika jaksa sebagai jaksa peneliti menganggap bahwa ini berkas ini sudah layak untuk bisa disidangkan, dia akan punya keyakinan bahwa berkas ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan sehingga dia bisa mendapat satu putusan. Makanya ini lebih cepat dibandingkan dengan penanganan perkara korupsi. Kalau perkara korupsi ini kan kita butuh alat bukti yang begitu besar, yang begitu banyak. Kita perlu dokumen, kita perlu namanya perhitungan kerugian keuangan negara. Perhitungan kerugian keuangan negara itu bisa dilakukan dengan apakah perhitungan secara internal atau perhitungan secara eksternal. Sehingga untuk menentukan bahwa ini ada unsur pidana korupsi atau tidak, kita lihat ada kerugian negara. Ketika kerugian negara ini kita telusuri, itu dia butuh waktu yang begitu panjang. Kita menghadirkan dokumennya sebagai alat bukti surat, kita menghadirkan berbagai macam alat bukti saksi, agar kemudian pada akhirnya prosesnya akan lebih panjang daripada untuk menangani perkara pidana umum seperti pencurian, sehingga dia membutuhkan waktu yang panjang.